Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswaku sekalian? Bertemu lagi bersama saya Rizky Nurul Nugraha dengan mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata pertama pada sesi ke-11. Baik, pada sesi ke-11 ini kita akan membahas mengenai Sustainable Development Goals atau biasa disebut dengan SDGs. Oke, SDGs ini merupakan salah satu pengenalan produk pariwisata. Jadi ada yang namanya Sustainable Development Goals, itu diharapkan oleh pemerintah Indonesia pembangunan pariwisata di Indonesia ini lebih kepada pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang dimana UNWTO atau UNDP and other partner itu memiliki journey atau memiliki ketentuan-ketentuan apa yang perlu ditanamkan atau yang perlu diterapkan terhadap pengembangan satu destinasi wisata berbasis sustainable development. Baik, nah berikut ada public policy. Public policy di sini berupa kebijakan-kebijakan publik, di mana SDGs ini memiliki beberapa tahapan atau beberapa klaster. Klaster pertama ini lebih kepada poverty in all its form everywhere. Jadi untuk meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat agar pendapatan asli daerahnya juga meningkat. Jadi perekonomian daerah pun akan termotivasi untuk meningkat. Yang kedua, and hunger, active food security and nutrition, promote sustainable agricultural. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makanan pun yang di-push itu atau yang di-suggest ini lebih kepada sustainable agriculture. Jadi memanfaatkan sektor pertanian lokal. Jadi mengurangi import bahan makanan, justru lebih mengedepankan untuk swasembada pangan sendiri dan swasembada bahan makanan sendiri. Lalu SDG yang ketiga itu ensure healthy lives and promote well-being for all at all age. Jadi kesehatan itu diharapkan dengan adanya kegiatan pembangunan pariwisata berkelanjutan ini dapat meningkatkan juga kesehatan masyarakat lokal. Jadi dengan adanya eksistensi atau pemeliharaan terhadap lingkungan, diharapkan udara itu akan tetap segar, akan tetap baik, sehingga meningkatkan daya tahan atau imunitas masyarakat lokal serta wisatawan yang datang ke area tersebut. Lalu sektor keempat ada ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning for all. Jadi kehidupan jangka panjang ini akan lebih terjamin dikarenakan kualitas lingkungan yang baik. Lalu companies and CSR action-nya, ya ini tentu di SDG 1 ada menghilangkan ketidaksejahteraan, ada outgoing staff training, partnership for education, diversity management, complementary benefit, in-kind donation for education and others ya. Lalu untuk yang SDG 2 ini zero hunger ya. Jadi tidak ada kelaparan atau menghilangkan kelaparan, menekan tingkat kelaparan. Jadi local and green purchase. Jadi produk-produk lokal ini yang diutamakan untuk dijual di pasar, karena produk lokal ini diharapkan dapat memberikan harga yang lebih rendah daripada produk-produk luar. Sementara untuk good health and well-being tentu health prevention program, fight against sex tourism, health and disaster awareness and donation, customer security and health prevention and facility. Jadi fasilitas-fasilitas kesehatan ini disediakan juga sehingga menjamin kesehatan bagi wisatawan yang datang ke area tersebut. Sementara untuk quality education tentu ya, professional development and training, ya, ada partnership of education, diversity management, education for culture and heritage. Jadi diperkenalkan juga apa itu culture and heritage, apa itu pariwisata, bagaimana pariwisata ini berlangsung, bagaimana pembangunan ini dapat dimanfaatkan tanpa mengganggu atau tanpa mengeksploitasi sumber daya yang ada. Lalu berikutnya kita ada faktor kelima, ada gender quality. Jadi achieve gender quality and empower all women and girl. Jadi dalam sektor pariwisata ini sebetulnya memang mengedepankan tenaga kerja itu laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan
wanita juga dapat bekerja di sektor pariwisata dengan area-area yang memungkinkan wanita ini dapat bergabung. Jadi bukan area-area yang berat, bukan area-area yang memang ini areanya harus untuk laki-laki. Nah, caranya itu awareness campaigns, terus in kind of donation. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk gender equality. Jadi keseimbangan gender ya di sini. Berikutnya ada SDG ke-6 itu ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Jadi air yang dikelola saat ini itu diharuskan itu dapat bermanfaat dan sama persis kualitasnya seperti saat ini yang kita nikmati saat ini dengan generasi-generasi selanjutnya. Nah, caranya itu gimana? Yaitu new equipment and technology, prevention program for security and health, standard and certification, community involvement juga ya. Jadi memang teknologi ini tidak bisa dihindari, tapi tetap pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih ini harus diterapkan di setiap destinasi wisata. Yang keempat ada promote sustain inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all. Jadi decent work and economic growth ini diharapkan perkembangan pariwisata ini dapat meningkatkan perekonomian satu daerah atau satu negara. Lalu build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. Jadi inovasi-inovasi yang baru ini diharapkan dapat tercipta dari kegiatan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ada eco design, bisa berupa new equipment and teknologi energy and water resource, ada renewable energies equipment. Jadi ada banyak kegiatan atau inovasi-inovasi baru yang diperkenalkan untuk sebuah destinasi wisata. Yang ke-10 ada reduce inequality within and among countries. Reduce inequalities itu diversity management, local enterprise investment, responsibility purchase, non-discrimination, value in staff recruitment, and training community involvement. Jadi pada saat rekrutmen itu tidak ada diskriminasi ya, siapapun boleh bekerja, siapapun bisa di-hire atau diterima di satu destinasi untuk bekerja asalkan memenuhi standar atau memenuhi kompetensi yang diperlukan. Lalu sustainable cities and communities, make cities and human settlement inclusive, safe, resilient, and sustainable. Tentu satu kota itu harus dapat berkembang dengan baik sehingga komunitasnya itu terjaga, mulai dari kegiatan sosialnya itu tetap terpelihara, lingkungannya pun tetap terpelihara. Caranya seperti apa? Yaitu harus ada certification, lalu partnership, awareness campaign, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Lalu ensure sustainable consumption and production pattern, responsible consumption and production. Tentunya ya efisiensi teknologi to energy and water. Jadi betul-betul menghemat energi dan memanfaatkan teknologi untuk menghemat energi. Lalu SDGs ke-13, take urgent action to combat climate change and its impacts. Jadi perubahan cuaca itu, perubahan iklim terutama ini akan mempengaruhi terhadap kegiatan satu destinasi. Jadi caranya gimana untuk memperbaharui climate ini biar tidak terlalu berubah, yaitu ada eco design, bisa dibuat new equipment and technology, renewable energies, recycling and waste. Jadi benar-benar di recycle, semua benda atau bahan yang bisa di recycle itu harus di recycle kembali untuk meningkatkan pemeliharaan atau daya dukung lingkungan sendiri. Berikutnya yang ke-14 itu life below water. Conserve and sustainable use the ocean, seas and marine resource for sustainable development. Jadi memanfaatkan sumber daya maritim atau sumber daya kelautan itu harus dilihat juga ada fungsinya dari ikan-ikan itu sendiri, tetap ya habitat itu tidak boleh terganggu, terus keaslian dari satu area itu tidak bisa terganggu. Kalau misalnya terganggu itu impactnya itu akan ada multiplier effect ke seluruh ke tempat lainnya. Misalnya kalau satu ekosistem ikan itu terganggu, ikan itu kemungkinan akan punah dan akan mengurangi
kesempatan hidup ikan-ikan lainnya di satu tempat itu, dan nanti lama-kelamaan tidak akan ada ikan yang bisa hidup di area tersebut. Nah, hal seperti itu harus diperhatikan dengan cara apa? Harus ada protection atau mungkin harus ada signage di sini, misalnya ikannya itu tidak boleh diambil. Nah, ikan ada yang namanya edukasi di satu area, misalnya di Taman Laut Bunaken hanya bisa melihat, memberi makan ikan. Nah, seperti itu. Nah, itu memang memanfaatkan laut tapi tidak mengeksploitasi laut itu sendiri. Berikutnya ada protect, restore, and remove and promote sustainable use of terrestrial ecosystem and halt biodiversity loss. Jadi live on land ya. Jadi pada saat kita hidup di darat ini tetap kita harus memikirkan keseimbangan tumbuh-tumbuhan, keseimbangan hewan yang harus hidup biodiversity itu harus tetap standar, harus tetap seimbang. Itu akan membuat hidup kita juga tetap seimbang. Nah, keseimbangan itu akan memperlama umur dunia ini. Jadi kalau misalnya kita mau memelihara lingkungan, caranya itu yaitu kita tetap sama harus protection juga. Tadi kan kita protectionnya di laut nih, nah kita protection juga di daratan. Jangan laut saja terus diurusi, tapi daratan juga dilupakan. Nah, daratan itu caranya mungkin dengan gerakan menanam pohon, atau mungkin dibiasakan dari sejak dini gitu, diajarkan untuk menanam pohon. Nah, fungsi pohon itu seperti apa itu diajarkan, di-remind kepada seluruh masyarakat untuk mereka mengetahui, oh fungsi pohon itu seperti ini, dan impactnya atau dampaknya kalau pohon ini tidak ada akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu hal-hal seperti itu harus disosialisasikan dan diinformasikan. Lalu berikutnya, SDG ke-16 itu promote peaceful and inclusive societies, promote access to justice for all and build inclusive institution. Jadi justice and strong institution itu lebih kepada pengalaman hukum yang adil. Jadi wisatawan yang datang ke satu tempat itu dirasakan dia mendapatkan keadilan dan mendapatkan jaminan keamanan dan jaminan hukum yang tidak berat sebelah gitu. Hanya karena dia wisatawan luar kayak diintimidasi atau diskriminasi, tidak. Itu harus ada keadilan hukum yang berlaku sama seperti masyarakat lokal. Lalu yang 17 ada strengthen the mean of implementation and revitalize the goal partnership for sustainable development ya. Partnership for the goals itu tentu ya, kegiatan pariwisata itu kan multidimensi dan memang harus ada hubungan yang sangat erat antar stakeholder, sehingga yang harus erat hubungannya itu seperti lingkungan hidup, lalu ada juga ekosistemnya itu sendiri, lalu ada bagian protection animal, terus ada juga ya kalau di Indonesia sendiri mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pariwisata itu harus bersinergi bagaimana dapat membuat satu area itu menjadi destinasi wisata tanpa mengganggu ekosistem yang ada. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk sesi saat ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.